Disclaimer dulu, maaf kalau cerita ini akan panjang dan gak beraturan kata-katanya. Gue mau ceritain pengalaman awal gue kuliah di tahun 2013 di sebuah kampus swasta di Bandung. Mohon kampusnya jangan disebut, karena takut menyinggung atau gimana lah. Tapi gue akan kasih clue-nya. Clue-nya adalah kampus ini berada di pinggir salah satu pintu tol yang ada di Bandung. Kalau mau keluar pintu tolnya, kampusnya udah kelihatan. Dah, sampai sini aja clue-nya. Mohon gak disebutin. Silahkan teman Kliwon komen di YouTube. Di kolom komen di YouTube. Kampus apa ini kira-kira nih? Barudak Well Bandung. Bandung kan? Iya benar. Well. Gue mau ceritain kejadian horor selama gue baru masuk di kampus itu. Jadi, pada awal tahun 2013, gue diterima di kampus itu lewat jalur rapot. Jadi ada beberapa jalur penerimaan kampus FYI. Dari mulai unggulan, yaitu prestasi, lalu lewat jalur rapot, dan yang terakhir jalur mandiri. Nah, yang ini yang tes nih. Untuk mempermudah mahasiswa dan mahasiswinya, kampus menyediakan asrama selama 1 tahun awal. Ya, setara dengan tingkat 1 di kampus lah. Jadi buat mahasiswa yang berasal dari luar daerah, bisa tinggal di asrama tanpa harus nyari kosan lagi. Tapi ini bayar ya asramanya. Jadi ada beberapa asrama. Buat asrama mahasiswa ada 5 gedung, dan asrama mahasiswi ada 5 gedung juga. Kalau asrama buat mahasiswi dinamain pakai huruf A sampai E, kalau asrama mahasiswa dinamain pakai angka. Jadi 1 sampai 5 nih. Nah, asrama mahasiswa ini yang udah jadi cuma ada 4 gedung. Sisanya pakai asrama lama bekas asrama putri. Jadi kita bilangnya gedung L. Yang kuliah di sini pasti tahulah gedungnya tuh yang mana. Kalau nggak salah sekarang jadi asrama buat mahasiswa internasional. Sama lantai dasarnya tuh buat administrasi kampus. Gue gambarin dulu bentuk asramanya. Asrama ini terdiri dari 4 lantai. Terus ada lapangan badminton indoor di dalamnya. Jadi kalau digambarin, bentuknya tuh kayak angka 8, tapi bentuknya kotak. Terus bentuk kamar asramanya itu per masing-masing pintu depan asrama, itu di dalamnya tuh ada 3 pintu kamar lagi. Jadi pas masuk salah satu kamar, ada space 3 kali 4 meter buat semacam ruang kumpul. Nah, terus di dalamnya lagi tuh ada kamarnya lagi. Ada 2 kamar mandi juga di dalam. Yang satu agak gede karena bisa sekalian mandi, yang satu cuman buat buang air besar aja. Kamar gue berhadapan sama teman gue. Nah, yang satu lagi sebelah gue depannya tuh kamar mandi. Semoga kebayang nih. Oke, jadi kayak rumah sakit gue nih berarti. Ada blok-blok gitu kali ya. Pada suatu hari, gue kuliah full dari pagi sampai malam. Gue masih ingat kejadiannya itu di hari Jumat. Jadwal di kampus pada zaman gue itu mulai kelas dari jam 6:30 sampai kelas malam yang berakhir di jam 8 malam. Jadi jam 7 pagi sampai jam 8 malam, 6:30. Biasanya kelas malam itu mulai dari jam 6 sampai jam 8. Kalau enggak lab, ya mata kuliah sampingan lah. Macam kewarganegaraan atau agama. Setelah kelar kelas, gue langsung balik ke asrama. Karena jarak asrama dari gedung kampus cuma 200 meteran. Gue jalan santai, karena masih banyak mahasiswa yang baru bubar dari gedung kuliah. Pas sampai di asrama, gue mandi, terus ganti baju, buka laptop, dan main Dota sama temen sebelah kamar gue. Kita panggil temen gue ini namanya Rahman. Nah, Rahman ini satu jurusan sama gue. Asalnya dari Bogor, cuma beda kelas. Kadang dia balik ke rumah tuh Sabtu sampai Minggu buat ketemu orang tuanya. Teman yang satu lagi namanya Dimas. Dia asalnya dari Cirebon. Kadang sebulan sekali dia balik ke rumah karena ada pacarnya yang LDRan. Maklum bang, bucin pada zamannya. Oke, kita lanjut ceritanya. Ki, main gak? Udah jam 9:30 nih. Biasanya rame di lobi. Kata Rahman ngajakin gue main. Ayo gas,
jawab gue. Nah, kita nggak kerasa tuh bang, main sampai jam 2:30 pagi. Dari kita bertiga yang di kamar, Dimas ini orangnya paling rajin ibadahnya. Biasanya bangun 2:30 pagi buat tahajud. Karena pintu kamar gue sama Rahman agak dibuka sedikit dan gue membelakangi pintu, gue nggak tahu tuh ada yang lewat apa enggak buat ke kamar mandi. Nah, si Dimas ini kalau mau tahajud biasanya mandi dulu dia, terus wudhu baru sholat. Gue denger ada suara cebar-cebur air. Gue kira Dimas lagi mandi. Ya udahlah, gue lanjut aja tuh main. Terus gak berapa lama tiba-tiba suara dari kamar mandi sepi. Gue kira Dimas udah keluar dan udah kelar kali ya. Karena kebetulan gue kebelet kencing, gue jalanlah ke kamar mandi. Pas gue lihat kamar mandi ketutup dan lampunya mati. Biasanya kalau Dimas kelar mandi lampunya pasti nyala dan pintunya dibuka. Gue cuek aja. Kelar kencing, gue samperin Dimas di kamarnya buat nawarin mesen makan. Biasanya jam segitu ada warkop yang bisa diantar ke asrama via SMS. Pas mau ketok pintunya, gue baca sticky notes di depan pintu Dimas. Ki, Man, gue balik ke Cirebon dulu ya. Gue titip kamar, kuncinya di tempat biasa. Gue balik lagi kayaknya hari Minggu. Tadi dikabarin dari rumah katanya nenek gue meninggal siang tadi. Jadi gue balik ke rumah sore ini. Habis baca tulisannya, gue langsung masuk kamar, kunci pintu, terus on voice Discord sama si Rahman. Man, lu denger tadi ada yang mandi gak? Iya, paling Dimas kan. Biasanya jam segini dia mandi terus tahajud. Lu kelar kuliah tadi jam berapa? Saya tanya gitu. Kayaknya jam 7-an udah kelar. Kenapa emang? Terus pas lu balik, lu lihat note di depan kamar Dimas. Note apaan? Oh, ini dari Rahman nih ternyata nih. Iya, Dimas udah balik dari tadi sore ke Cirebon. Neneknya meninggal. Gak pakai suara apapun tuh, langsung aja si Rahman nutup pintu kamarnya terus dikunci. Langsung off Discord. Kayaknya langsung tidur tuh anak. Gue juga langsung matiin laptop terus tidur. Anggap aja nggak ada kejadian apa-apa lah. Besoknya karena Sabtu dan Minggu, dimana itu hari libur lah ya, gue jalan-jalan sama temen gue sampai malam. Gue balik ke asrama jam 10-an. Karena di asrama tuh ada jam malamnya. Jam 11 pasti dikunci. Jadi gue udah di asrama sebelum jam segitu lah intinya. Gue balik, ganti baju, terus langsung tidur. Karena capek abis jalan-jalan jauh. Nah, sekitar jam 2:30, gue kebangun, terus kebelet kencing. Gue bangun dari kasur, terus pas mau buka kamar, gue dengar suara nangis di kamar mandi. Suaranya tuh semacam anak perempuan muda lah. Gue gak jadi keluar kamar. Lalu gue, karena laptop gue nih nyala dan si Rahman on Discord, gue tanya tuh si Rahman, Man, lu denger suara orang nangis gak di luar? Kayaknya dari dalam kamar mandi gitu, agak bergema soalnya. Gue tuh masih bilang kayak gitu ke Rahman. Rahman bilang nih, jawab, enggak, gue dari tadi pakai headphone, jadi gak kedengeran apa-apa dari luar. Nah, kenapa emang? Jadi pas gue mau balas chat Rahman, suaranya tuh makin kenceng, suara nangisnya. Kali ini ada suara bayi nangis juga. Suaranya lirih gitu. Serius gak? Dengerin coba nih. Coba buka headphone, terus dengerin deh. Gue bilang kayak gitu ke Rahman. Iya anjir, ada suara anak perempuan sama bayi. Di kamar ini cuma kita berdua doang kan ya? Ini asrama cowok, masa ada suara cewek sama bayi malam-malam? Udah gue mau tidur ah. Ternyata bukan gue doang yang dengar. Selama 2 hari gue diteror dengan kejadian macam-macam. Ada yang mandi, ada suara bayi sama perempuan nangis. Pas hari ketiga, ada yang nyalain keran air. Padahal gak ada yang di kamar mandi.
Oke, usut punya usut, katanya kamar yang gue tempatin dulunya pas masih jadi asrama putri, ada yang pernah bunuh diri di kamar mandi itu karena hamil sama pacarnya. Dan cowoknya gak mau tanggung jawab. Itu ternyata katanya demikian. Mungkin sekian dulu bang cerita dari gue. Makasih kalau mau ceritain. Maaf kalau terlalu panjang banget. Next gue ceritain soal dosen gaib pas gue kuliah malam sama Tante Kunti di lab komputer yang sering nemenin mahasiswa pas nginep di lab. Semoga PMK makin jaya dan kita semua diberikan kesehatan ya. Amin. Amin.